tentang PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai apa itu PT Unilever dan apa bidang dari PT Unilever tersebut, sebelumnya kita memperkenalkan diri karena tak kenal kata saya ya teman-teman ya. Saya sendiri, nama saya Muhammad Rafael Al-Ghazali. Saya Najwa Rahmana. Dan nama saya Muhammad Rafael Al-Ghazali. Oke, yang pertama-tama kita akan menjelaskan profil dari PT Unilever. Jadi sekarang kita kenalan dulu sama PT Unilever Indonesia dari profil usahanya. PT Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan yang induknya tuh berbasis di Belanda, namanya adalah Unilever NV. Dan di Indonesianya, gedung pusatnya saat ini berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Pendiri usaha ini adalah Lever Brothers, merupakan perusahaan manufaktur distribusi produk konsumen yang bentuk badan usahanya adalah perseroan terbuka, di mana perusahaan perseroan terbuka ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jadi setiap orang atau masyarakat dapat memiliki beberapa persen kepemilikan Unilever Indonesia ini dari saham yang dibelinya. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar sehingga pasti memiliki struktur organisasi di dalamnya untuk mengatur dan memanajemen kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan supaya dapat terkoordinir dan berjalan dengan baik. Jadi ini adalah struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Selanjutnya adalah proses seleksi. Seleksi merupakan tahap yang penting di PT Unilever Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memilih kandidat terbaik dari kumpulan pelamar yang telah direkrut pada proses rekrutmen yang sebelumnya. Langkah pertama yaitu proses seleksi. Proses seleksi di PT Unilever terdiri dari beberapa tahap penting yang dirancang untuk mengevaluasi kandidat secara menyeluruh. Tahap pertama adalah wawancara. Setelah itu kandidat dihubungkan untuk mengikuti tes keterampilan atau psikotes guna menilai kemampuan analisis dan logika mereka. Kemudian kriteria seleksi. PT Unilever Indonesia menetapkan beberapa kriteria seleksi untuk menilai kandidat secara komprehensif. Selain itu, nilai-nilainya juga menjadi fokus dalam proses seleksi, sehingga kandidat harus memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan budaya perusahaan seperti keberagaman, inklusi, dan keberlanjutan. Selanjutnya, proses yang ketiga, keputusan akhir. Setelah semua tahapan seleksi selesai, tim HR akan melakukan evaluasi kembali dengan menyeluruh terhadap semua informasi yang diperoleh selama proses seleksi, yaitu pada proses tes dan wawancara. Ya, tim HR akan melakukan diskusi dan manajer divisi akan membahas hasil wawancara dan menentukan kandidat mana yang paling cocok untuk posisi tersebut. Jika keputusan telah dibuat, kandidat terpilih akan diberikan penawaran kerja resmi, termasuk rincian tentang gaji, tunjangan, dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya adalah program pengadaan SDM pada PT Unilever Tbk. Program pengadaan SDM di perusahaan ini mencakup berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut adalah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Program pertama adalah rekrutmen. Proses rekrutmen hanya bertujuan untuk mengisi posisi yang kosong, tetapi bukan untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki keterampilan dan pengalaman. Langkah yang pertama dilakukan pada PT Unilever Indonesia adalah 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Proses ini dilakukan PT Unilever untuk melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja yang mendalam, mencakup identifikasi posisi yang perlu diisi serta klasifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Selanjutnya, strategi rekrutmen. Unilever menggunakan berbagai saluran dan metode untuk menarik kandidat yang berkualitas.
Dengan contohnya, Unilever melakukan kampanye pemasaran kreatif untuk meningkatkan kesadaran di lapangan calon karyawan. Yang ketiga, pencarian kandidat. Setelah strategi rekrutmen ditetapkan, tim HR mulai menerima lamaran dari calon karyawan. Yang keempat, penyaringan awal. Setelah HR menerima calon karyawan, dilakukan penyaringan. Tahap penyaringan awal dilakukan untuk menilai kesesuaian kandidat dengan kriteria yang telah ditentukan pada saat penyebaran lowongan pekerjaan. Tim HR akan mengevaluasi CV berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, serta keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar oleh calon si karyawan. Saya di sini mau menjelaskan tentang input, transformasi, output. Input merupakan skala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk akhir di PT Unilever Indonesia. Input meliputi bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan informasi. Perusahaan ini menggunakan berbagai jenis bahan baku, termasuk bahan kimia, sintetik, bahan organik, dan bahan alami. Contohnya untuk produk sabun, perusahaan menggunakan bahan baku seperti sodium, bromine, dan coconut oil. Transformasi adalah proses mengubah input menjadi output melalui berbagai tahap produksi. Di PT Unilever Indonesia, proses informasi melibatkan beberapa langkah utama, termasuk pemrosesan bahan baku, perakitan, pengemasan, dan kontrol kualitas pertama bahan baku. Diproses menggunakan mesin-mesin dan teknologi mustahil untuk menghasilkan komponen produk yang dibutuhkan selanjutnya. Output utama dari proses transformasi di PT Unilever Indonesia PPK adalah produk siap pakai yang berkualitas tinggi. Produk-produk ini mencakup berbagai macam barang konsumen seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Produk-produk ini telah melewati proses kontrol untuk yang lebih ketat sehingga memenuhi standar kualitas yang tinggi. Strategi rantai pasokan di PT Unilever. Strategi rantai pasokan di PT Unilever Indonesia berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Berbagai salah satu perusahaan terbuka di sektor barang konsumen cepat saji. Unilever mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan bahwa produk tersedia secara optimal di pasar. Yang satu, pengendalian inventory. PT Unilever Indonesia menggunakan metode inventory yang memungkinkan pengelolaan stok tidak hanya dilihat secara independen di setiap titik dalam rantai pasokan, tetapi juga secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, Unilever dapat memantau dan mengoptimalkan tingkat persediaan di setiap tahap, mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang siap distribusikan. Strategi distribusi yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia adalah kombinasi antara push strategi dan pull strategi. Dalam push strategi, produk-produk dalam jumlah besar berdasarkan perkiraan permintaan pasar dan kemudian didistribusikan ke gudang-gudang pusat. Setelah itu, dalam pull strategi, produk dikirimkan dari gudang ke retailer sesuai dengan permintaan aktual dari konsumen. Pendekatan ini memungkinkan Unilever untuk menjaga tingkat persediaan yang cukup di gudang untuk memenuhi permintaan yang fluktuatif tanpa mengalami kekurangan stok. Selanjutnya ada bagian segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama kita bahas yakni segmentasi pasar atau segmenting. PT Unilever melakukan segmentasi pasar untuk memahami kebutuhan konsumen yang beragam dengan membagi pasar berdasarkan yang pertama, demografi, mengidentifikasi kelompok berdasarkan usia,
jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lokasi. Contoh, produk Unilever yakni Dove dan Pond's ditujukan untuk wanita berusia 18 tahun sampai 35 tahun di kota besar. Yang kedua ada psikografi, memahami gaya hidup, nilai, dan minat konsumen. Contoh, produk berbasis alami untuk konsumen yang peduli lingkungan. Yang ketiga ada perilaku, menganalisis pola pembelian dan loyalitas merek untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Bagian kedua yakni targeting. Setelah melakukan segmentasi, Unilever melanjutkannya dengan targeting untuk menentukan segmen fokus pemasaran. Langkah-langkah yang diambil untuk targeting yakni pertama untuk strategi selektif, memilih segmen dengan potensi pertumbuhan dan profitabilitas tinggi seperti konsumen muda yang peduli kesehatan. Yang kedua yakni analisis daya beli, dengan mempertimbangkan daya beli segmen untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga yakni kampanye tepat sasaran, mengalokasikan sumber daya pemasaran secara efisien seperti kampanye digital di media sosial untuk segmen muda. Bagian ketiga yakni positioning. Positioning adalah proses menciptakan citra produk di benak konsumen. Langkah yang diambil atau langkah yang dilakukan oleh PT Unilever yakni mempromosikan mereknya sebagai penyedia produk berkualitas tinggi yang peduli keberlanjutan dan kesehatan. Yang kedua, melakukan kampanye pemasaran, menekankan inovasi, tanggung jawab sosial untuk menciptakan persepsi positif. Yang ketiga, yakni loyalitas merek. Dengan memperhatikan positioning yang kuat, Unilever membangun loyalitas merek dan mempertahankan pasar meskipun menghadapi persaingan yang ketat. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran di sini terdiri dari 4P. P yang pertama yaitu produk. Produk merupakan elemen utama dalam bauran pemasaran Unilever yang menawarkan berbagai produk dari perawatan pribadi hingga makanan dan minuman seperti Dove, Sunsilk, dan Blue Band. Unilever berfokus pada kualitas, kemasan, dan inovasi teknologi, serta berkomitmen untuk membuat produk yang ramah lingkungan. Inovasi dilakukan melalui R&D untuk memenuhi tren pasar dan kebutuhan konsumen, seperti peluncuran produk berbasis alami. Umpan balik dari pelanggan juga diperhatikan untuk meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. P yang kedua yakni price. Harga produk Unilever ditetapkan berdasarkan analisis pasar dan biaya produksi dengan berbagai strategi penetapan harga. Yang pertama ada harga premium, produk berkualitas tinggi seperti Dove dan Magnum. Yang kedua ada harga kompetitif, menetapkan harga bersaing untuk produk yang langsung bersaing di pasar. Yang ketiga ada melakukan diskon dan promosi, mengadakan promosi untuk menarik minat konsumen baru. Yang keempat ada segmentasi pasar, menawarkan varian produk dengan harga berbeda untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. P yang ketiga yakni place. Unilever menggunakan jaringan distribusi yang luas, termasuk saluran retail modern dan tradisional, serta memanfaatkan teknologi digital untuk e-commerce. Sistem distribusi terpusat memudahkan kontrol aliran barang dan efisiensi pengiriman. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang canggih memastikan efisiensi dalam pengiriman dan pengelolaan inventory, menjawab kebutuhan konsumen di berbagai lokasi. P yang terakhir yakni promotion. Promosi Unilever bertujuan meningkatkan kesadaran merek dan penjualan, menggunakan strategi seperti iklan televisi, media sosial, dan promosi penjualan langsung. Iklan televisi menyampaikan pesan kreatif, sementara media sosial digunakan untuk interaksi langsung dengan konsumen. Kolaborasi dengan influencer juga dilakukan untuk menjangkau segmen konsumen muda. Pendekatan promosi yang beragam ini membantu Unilever meningkatkan penjualan dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah bagian permodalan. Permodalan PT Unilever berfungsi untuk menjalankan operasional bisnis secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Unilever memiliki akses ke berbagai sumber modal, baik ekuitas maupun utang, untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Modal ekuitas diperoleh melalui penerbitan saham dan reinvestasi laba bersih, memberikan fleksibilitas finansial tanpa ketergantungan pada utang. Unilever juga memanfaatkan pinjaman bank dan obligasi sebagai sumber modal utang untuk investasi jangka panjang, menjaga kepemilikan saham, pemegang saham yang ada. Struktur utang dirancang agar tetap aman dan tidak membebani arus kas perusahaan.
Manajemen keuangan memastikan keseimbangan antara utang dan ekuitas untuk meminimalisir resiko finansial, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global. Unilever berkomitmen pada berkelanjutan dalam praktik permodalan, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan investasi, sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam keberlanjutan di industri FCMG. Dengan pendekatan permodalan yang hati-hati, Unilever dapat mempertahankan posisi kompetitif dan memastikan pertumbuhan jangka panjang sambil memenuhi kebutuhan harapan pemangku kepentingan terkait tanggung jawab sosial atau company social responsibility. Jadi itu semua adalah penjelasan mengenai apa itu PT Unilever dan manakah basis dari Unilever tersebut. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami tentang PT Unilever. Sekian dari kami. See you.